Film ini berjudul The Autopsy of Jane Doe. Film diawali dengan memperlihatkan tempat kejadian perkara dalam sebuah rumah, yang mana korbannya adalah seluruh anggota keluarga. Namun anehnya tidak ditemukan tanda-tanda bekas masuk secara paksa ataupun barang berharga yang hilang. Dan di area basement rumah, polisi juga menemukan sesosok mayat wanita yang tertimbun tanah. Berdasarkan hasil identifikasi dan cross-check data pihak kepolisian, wanita tersebut tidak memiliki identitas dan tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan para korban. Jadi, untuk sementara korban ini mereka sebut Jane Doe. Just for your information, di Amerika Serikat, Jane Doe adalah sebutan untuk mayat wanita yang tidak diketahui identitasnya. Scene berpindah ke ruangan otopsi. Di sana ada dua koroner atau ahli otopsi mayat, yaitu Tommy Tilden dan Austin Tilden sebagai anak kandung Tommy. Ruang otopsi ini berlokasi di basement rumah mereka sendiri. Pada scene ini, kita diperlihatkan dengan mereka yang sedang berdiskusi seputar otopsi, yang dimana Tommy memberikan wejangan kepada Austin untuk mampu mengidentifikasi penyebab seseorang bisa meninggal. Kali ini mereka sedang mengotopsi mayat yang tubuhnya hangus terbakar. Di sini Tommy mengetes Austin dengan bertanya apa penyebab kematiannya. Dengan hasil analisisnya, Austin pun menjawab, dilihat dari kerusakan pada rongga pernapasan, kerongkongan, dan paru-parunya, sudah pasti dia meninggal karena terlalu banyak menghirup asap. Si Tommy pun menyanggahnya, sebagai ahli otopsi, kamu harus sangat teliti sebelum membuat kesimpulan. Kemudian dia menjelaskan saat kebakaran mayat ini ditemukan di dapur dengan jarak 5 meter ke pintu. Secara logika, pria ini tidak sedang berusaha untuk melarikan diri dari kebakaran. Kemudian si Tommy menunjukkan bagian kepala dari mayat pria tersebut. Di sana terlihat ada bekas benturan keras, sehingga bisa disimpulkan kalau mayat ini mati karena terjatuh dan kepalanya terbentur. Dengan kata lain, pria ini sudah mati sebelum tubuhnya terbakar. Scene berlanjut dengan Tommy meminta Austin untuk membereskan sisa pekerjaannya. Sementara itu, Tommy hendak pergi sejenak untuk menghisap rokok di luar. Austin pun membereskan pekerjaannya hingga selesai. Dan saat Austin hendak cuci tangan, dia dikejutkan dengan kucing milik ayahnya yang berhasil menangkap seekor tikus di saluran udara. Kemudian dia pun mengambil tikus tersebut dan dia membuangnya ke tong sampah kemudian mencuci tangannya. Saat Austin mencuci tangannya, tiba-tiba dia mendengar suara dari luar. Dengan rasa penasaran, kemudian dia mencoba untuk mengecek asal suara tersebut, hingga sampai ke depan pintu ruang kerja ayahnya. Menyadari lampunya masih menyala, Austin pun mematikan lampunya. Scene ini sangat membuat kita terkejut. Dikala kita tahu film ini bergenre horor, tiba-tiba Emma Robert kekasih Austin muncul dengan mengagetkan. Scene berlanjut dengan Austin yang mengajak Emma ke ruang otopsi. Emma yang penasaran dan baru pertama kali berada di ruang otopsi meminta Austin untuk memperlihatkan salah satu mayat di sana. Tommy yang tiba-tiba sudah berada di sana pun mempersilahkan Austin untuk membuka beberapa lemari mayat. Dan pada saat Emma melihat kaki mayat yang dipasang lonceng, dia pun bertanya kenapa harus dipasangi lonceng. Di sini Tommy menjawab kalau setiap mayat yang berada di ruang otopsi kakinya akan diikatkan sebuah lonceng. Dan tujuannya adalah untuk memberi tanda jika kemungkinan ada yang mati suri atau hanya koma. Singkat cerita, Austin dan Emma berencana untuk malam mingguan di luar. Saat hendak masuk lift, ternyata liftnya terbuka dan ada polisi yang bernama Sheldon Book membawa kantung mayat. Dan dia berkata, mayat ini harus segera diotopsi malam ini juga dan ditunggu hasilnya esok pagi. Sebagai anak yang berbakti, Austin pun merasa galau jika harus membiarkan ayahnya bekerja sendirian. Dan akhirnya, Austin memutuskan untuk membantu ayahnya mengotopsi mayat Jane Doe. Scene berpindah kembali ke ruangan otopsi. Di sana polisi mengatakan bahwa mayat ini tidak diketahui identitasnya dan sidik jarinya pun tidak ditemukan dalam database. Tiba-tiba si kucing mengeong. Kalau kata orang Sunda mah ini teh kila-kila atau pertanda buruk. Singkat cerita mereka pun langsung mengerjakan proses otopsinya. Dan ada 4 tahapan dalam melakukan otopsi. Di radio saat itu terdengar berita bahwa cuaca akan cerah selama beberapa hari ke depan. Pada tahap awal, Austin melakukan pemeriksaan dengan memotret mayat Jane Doe. Dia memprediksi usia mayat ini sekitar 20 tahunan. Kemudian dia mencatat semua hasil penemuannya. Tidak ada bekas luka pada kulit, memar, ataupun pendarahan. Namun ketika Austin membuka kelopak matanya, dia mendapati mata Jane Doe yang berwarna abu. Menurut ayahnya, bola mata akan berwarna abu saat seseorang sudah mati berhari-hari. Namun beberapa penemuan aneh pun mulai ditemukan. Dimulai dari kulit yang tidak pucat, pinggul yang tidak simetris dengan ukuran tubuhnya. Bahkan sendi-sendi pun lentur tidak kaku. Tommy pun merasa heran ketika ia mendapati tulang pergelangan tangan dan kakinya patah. Namun tidak ada tanda-tanda luka luar yang terlihat. Karena menurutnya sangat tidak mungkin ada patah tulang namun tidak meninggalkan bekas memar sedikit pun pada kulitnya. Di sela-sela kuku jari tangan, kaki, dan rambut juga terdapat tanah yang saat diperiksa ternyata itu adalah tanah gambut. Berhubung Jane Doe ditemukan di kota, sangat aneh sekali karena tanah gambut hanya bisa ditemukan di daerah bagian utara dan jarang sekali ditemukan di perkotaan. Dan terkejutnya mereka saat melihat lidahnya telah dipotong. Akhirnya,
ayah Austin mengambil kesimpulan bahwa mayat Jendo adalah korban perdagangan manusia, di mana tangan dan kakinya diikat agar tidak kabur serta lidahnya dipotong agar tidak bisa berteriak. Kemudian Tommy melanjutkan pemeriksaan. Di sana dia menemukan sehelai benang yang berasal dari mulut Jendo dan keluar seekor lalat dan setetes darah segar dari hidung Jendo. Saatnya mereka melakukan tahapan kedua, yaitu pemeriksaan bagian dalam atau pembedahan. Saat hendak mulai membedah, tiba-tiba lampu berkedip dan saluran radio berganti sendiri. Kemudian, mereka membalik tubuh Jendo. Saat tubuhnya dibedah, mereka menemukan kembali kejanggalan, di mana darahnya masih mengalir dan organ dalam Jendo mengalami kerusakan parah seperti bekas terbakar. Di sini mulai terlihat tidak masuk akal, karena secara logika, tidak akan mungkin organ dalam terluka tanpa meninggalkan bekas luka di bagian luar. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh. Di sini, Tommy menyuruh Austin untuk memeriksanya. Austin memeriksa setiap ruangan, tapi dia tidak menemukan apa-apa. Dan betapa kagetnya Austin ketika melihat ada seseorang yang sedang berdiri di tengah lorong. Namun saat dia hampiri, ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Austin yang masih penasaran dengan suara tadi, kemudian masuk ke dalam gudang yang gelap. Saat dia menyalakan lampu, ia mendengar suara yang berasal dari saluran udara. Kemudian dia mengambil kursi dan naik untuk memeriksanya. Karena kaget dia pun terjatuh, sehingga Tommy pun langsung menghampirinya. Saat diperiksa ternyata itu adalah kucing ayahnya yang sudah dalam keadaan terluka dan sekarat. Untuk mengakhiri penderitaannya, Tommy pun langsung mengkremasi kucing tersebut. Mereka pun kembali ke ruang otopsi. Kemudian saat akan mengambil hand glove, tiba-tiba pintu lemari mayat terbuka sendiri. Austin kemudian menutupnya dan mereka pun kembali melanjutkan pemeriksaan. Dari usus Jendo ditemukan sebuah benda aneh yang ternyata itu adalah sebuah tanaman. Setelah dicek, itu ternyata Jimson weed, tanaman yang bisa menyebabkan kelumpuhan. Di saat yang bersamaan kembali terdengar berita di radio bahwa angin bertiup kencang 96 km per jam dan kemungkinan dalam sejam kemudian akan turun hujan badai. Berita cuaca ini berbanding terbalik dengan berita di awal yang menyebutkan cuaca akan cerah. Hal tersebut membuat perasaan Austin menjadi tidak tenang, hingga ia menyarankan agar pekerjaan ini dilanjutkan besok pagi. Namun Tommy berkata ini harus diselesaikan, karena Pak Sheldon meminta agar hasil otopsinya sudah harus diserahkan besok pagi. Oleh karena itu, Austin pun ikut melanjutkan pemeriksaannya. Di sini mereka menemukan kembali sebuah benda aneh dalam organ tubuh Jendo. Terdapat sebuah kain pembungkus yang di dalamnya terdapat sebuah gigi. Dan saat diperiksa, kain tersebut memiliki sebuah tulisan seperti tulisan jimat atau tulisan sihir kuno. Saat sedang menguliti tubuh Jendo, Tommy meminta bantuan Austin untuk menarik kulitnya. Dan sungguh lebih mengejutkan saat mereka melihat simbol-simbol aneh tertulis di bagian dalam kulit Jendo. Dari sini semua sudah tidak masuk akal. Mereka berdua pun terlihat kebingungan dan Austin kembali mengecek semua benda yang ditemukan dari dalam tubuh Jendo. Di saat yang bersamaan, radio pun kembali mengalami gangguan frekuensi dan seluruh lampu neon di ruangan pecah tanpa sebab. Kemudian Austin menyalakan lampu senter dan saat melihat lemari mayat, ternyata semua mayat yang berada di dalam lemari hilang. Tommy yang awalnya berprinsip rasional dan logis, pada akhirnya dia pun meyakini kalau sihir itu ada. Kemudian langsung mengajak Austin untuk keluar. Dengan tergesa-gesa mereka pun berjalan cepat menuju lift. Namun sialnya, liftnya macet dan tiba-tiba terdengar suara pohon tumbang. Jalan keluar dari ruangan ini hanya ada dua. Yang pertama lift dan pintu darurat yang langsung menuju keluar. Namun sialnya, pintu darurat pun ternyata terhalang oleh pohon yang tumbang. Alhasil mereka pun harus terjebak di sana. Austin pun mengecek handphonenya dan ternyata tidak ada sinyal. Kemudian mereka memutuskan untuk masuk ke ruangan kantor. Mereka berlari dan masuk ke ruangan. Kemudian Tommy menelepon rekannya berniat meminta bantuan. Namun dia menolaknya dan menutup teleponnya. Tak lama kemudian mereka mendengar suara derap kaki dan lonceng dari luar pintu. Di sini kita langsung teringat kalau lonceng itu diikatkan pada kaki mayat dan itu berarti Austin pun mulai mengintip dari celah pintu dan kemudian pintu digedor dengan sangat keras. Mereka langsung menahan pintunya dengan lemari, hingga semuanya berhenti. Selanjutnya saat Tommy membersihkan tangannya yang terluka akibat tergores saat mengotopsi Jendo, merasakan ada pergerakan dari tirai kamar mandi. Karena penasaran, dia pun mengeceknya dengan hati-hati. Namun pada saat mereka menganggap tidak ada apa-apa, Tommy ditarik oleh seseorang dan membentur-benturkan kepalanya. Selanjutnya kemudian, Austin mengobati luka ayahnya. Dan di sini mereka berdua akhirnya sadar bahwa ada sesuatu yang salah dengan mayat Jendo. Mereka pun langsung kembali ke ruang otopsi. Saat mereka tiba di sana, Austin mengunci pintu dan melubangi pintunya dengan kapak agar bisa melihat kondisi di balik pintu. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki, dan saat diintip,
Kemudian mereka pun memutuskan untuk membakar mayat Jendo supaya semuanya selesai. Namun api yang membakar tubuh Jendo malah pindah ke langit-langit ruangan dan melahap seluruh atap, hingga mereka pun harus memadamkan apinya kembali. Dan yang mengejutkan, tubuh Jendo ternyata masih utuh tanpa ada luka bakar sedikit pun. Selanjutnya mereka mendengar suara lift yang berfungsi kembali. Dengan cepat mereka pun langsung menuju ke sana, dan untuk berjaga-jaga Austin pun membawa sebuah kapak. Mereka pun akhirnya sampai di depan lift, dan saat menunggu pintu lift terbuka, dari lorong yang gelap terdengar suara langkah kaki yang disertai dengan suara lonceng. Austin yang panik mulai menekan tombol lift, namun suara loncengnya semakin mendekat. Si Tommy pun mengambil kapak itu dari tangan Austin, dan saat liftnya terbuka, dengan cepat Austin menarik ayahnya untuk masuk ke dalam lift. Namun saat hendak menutup pintu lift, tiba-tiba lift kembali macet dan tidak bisa menutup. Dan saat suara lonceng semakin mendekat, sang ayah langsung menghantam mayat hidup tersebut dengan kapaknya. Dan alangkah terkejutnya Austin saat melihat yang tergeletak di sana ternyata adalah Emma kekasihnya. Saat mereka meratapi kegalauan berdiam diri dalam lift, Austin berkata, "Kita bersembunyi dalam lift ini, perlahan-lahan kita akan mati. Lebih baik kita keluar dan mencari cara untuk melenyapkan Jendo." Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke ruang otopsi. Pada scene ini tiba-tiba tempat kremasi terbuka mengeluarkan asap yang sangat pekat. Dengan pandangan terhalang asap tebal dan gelap tanpa lampu, Tommy pun diserang oleh seseorang. Hingga pada akhirnya mereka sampai di ruang otopsi. Kemudian mereka menyayat kulit kepala dan membelah tempurung kepala Jendo untuk mengambil sampel otaknya. Saat Tommy melihat potongan otak Jendo menggunakan mikroskop, ternyata masih ada darah yang mengalir dan itu menandakan kalau Jendo masih hidup. Penemuan ini menegaskan alasan kenapa mereka tidak bisa menemukan penyebab kematian Jendo. Karena penasaran, Austin kembali memeriksa kain pembungkus yang berasal dari tubuh Jendo tadi. Dan saat ia melipatnya, kain tersebut membentuk sebuah kata Leviticus. Dan terdapat angka yang tertulis 1693. Si Tommy yang merasa familiar dengan kata tersebut, berinisiatif mengambil Bibelnya. Leviticus sendiri diambil dari bahasa Yunani yang berarti kitab imamat dan merupakan bagian dari kitab Taurat dari Perjanjian Lama. Si Tommy pun menemukan ayat yang berkaitan dengan kata tersebut. Di sana tercantum setiap pria atau wanita yang mencari arwah yang mati, maka harus dihukum mati atas perbuatannya. Dan mereka adalah penyihir, dan darah mereka berada dalam kepala mereka sendiri. Dari sini Austin dan Tommy berspekulasi kalau Jendo bisa jadi memang benar berasal dari abad ke-17. Dan dari semua hal yang sudah terjadi, akhirnya membuat Tommy, ayah Austin yang tadinya berpikir logis dan tidak percaya hal-hal tayul, akhirnya merasa ketakutan dan mengakui semua penyangkalannya di awal. Selanjutnya mereka dikagetkan dengan suara dobrakan pintu. Ternyata para mayat hidup mencoba memaksa untuk masuk, dan Austin berusaha menahan pintunya agar tidak terbuka. Dan pada scene ini si Tommy mencoba berkomunikasi dengan Jendo. Dia berkata, "Aku tidak akan melawan apapun maumu, tapi jangan sakiti anakku." Tiba-tiba si Tommy merasakan paru-parunya seperti terbakar. Pergelangan tangan dan kakinya pun mulai patah dengan sendirinya. Dan di saat bersamaan, seluruh tubuh Jendo justru malah pulih. Termasuk darah yang keluar dari tubuhnya pun kembali dihisap oleh tubuhnya. Kemudian mata si Tommy menjadi abu-abu, dan mata si Jendo menjadi normal kembali. Selanjutnya si Tommy meminta Austin untuk membunuh dirinya agar penderitaannya berakhir. Dengan berat hati, Austin terpaksa melakukannya. Saat meratapi kesedihan karena semua orang tersayangnya meninggal, tiba-tiba lampu menyala dan radio kembali normal. Kemudian terdengar suara yang memanggil Austin dari luar. Austin pun langsung menghampirinya dan mencoba untuk membuka pintunya. Namun ternyata pintu tersebut masih macet. Dan masih terdengar suara dari luar. "Open the door." Austin pun menyahutinya kalau pintunya sulit dibuka. Dan alangkah kecewa dan terkejutnya si Austin saat mengetahui bahwa suara tersebut berasal dari radio. Kemudian si Austin turun dari tangga dan perlahan melihat ke bawah karena ia mendengar suara. Dan saat ia berbalik, sosok mayat ayahnya mengejutkannya dan membuat dia terjatuh dan wafat. Keesokan harinya, Austin dan Tommy ayahnya ditemukan telah mati dan tubuh Jendo kembali utuh tanpa ada bekas bedah sedikit pun. Para polisi pun heran dengan apa yang terjadi. Di sisi lain, terdengar berita di radio bahwa selama 4 hari berturut-turut, mentari bersinar cerah. Dan Pak Polisi pun menyuruh bawahannya untuk membawa mayat Jendo dan memindahkannya ke tempat lain. Dan saat dalam mobil ambulan, tiba-tiba film pun tamat.